Temukan Edu Peduli di Play Store sekarang juga. Belajar cepat kelas 1 sampai kelas 6 SD. Gratis. Buka Play Store dan ketik Edu Peduli. Install, buka, dan selamat belajar. Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali. Kita akan belajar pelajaran kelas 5, tema 1, subtema 3 pada pembelajaran yang kelima. Berikut adalah daftar materi kita hari ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Yang ketiga salah bantal. Yang terakhir, evaluasi. Kita mulai dengan pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi manfaat organ gerak manusia secara peduli. Nomor 2, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf secara tanggung jawab. Yang ketiga, dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia secara percaya diri. Untuk memulai pembelajaran kita, amatilah gambar-gambar berikut dengan baik. Ya. Kita mulai. Menurut kalian, apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam gambar-gambar tersebut? Ya, mereka semua sedang berolahraga. Yang pertama sedang apa? Ya, jogging. Yang kedua, skipping. Kemudian yang ketiga sedang melakukan push up. Dan yang terakhir sedang sit up. Nah, jadi mereka melakukan olahraga ini secara rutin, teratur, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa mereka melakukan olahraga secara teratur atau rutin? Apa tujuannya? Bisa ya? Oke, jadi benar ya. Tujuan mereka berolahraga secara rutin adalah agar otot-otot mereka menjadi kuat ya, semakin kuat, semakin terlatih, semakin lentur. Jadi mereka bisa melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari dengan lebih baik karena kondisi otot mereka yang kuat, lentur dan terlatih tersebut. Selain itu, mereka juga akan terhindar dari berbagai macam gangguan pada otot. Seperti cedera, itu karena otot mereka terlatih, jadi mereka lebih sulit terkena cedera itu. Ya. Bisa juga mereka terhindar dari hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penyakit otot. Ya, seperti penurunan fungsi otot, mereka tidak akan mengalaminya karena sudah dilatih dengan baik. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Ya, kita langsung menuju ke topik yang kedua. Macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Tadi kita kan sudah lihat ya cara mengatasinya, salah satu. Ya. Nah, sekarang bagaimana seandainya jika kita ketemu seseorang, ya mudah-mudahan saja tidak ya, ada yang mengalami gangguan atau penyakit otot manusia. Apa yang bisa dilakukan? Nah, pertama kita harus tahu jenis-jenisnya dulu. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama namanya hipertrofi. Jadi kelainan otot ini terjadi karena ototnya membesar dan menjadi lebih kuat. Karena sel otot diberikan kegiatan, aktivitas atau latihan secara terus-menerus secara berlebihan. Lihat ya di tangan yang satu itu otot di lengannya itu membesar sekali ya, sedangkan otot di lengan yang satu itu kecil ya, ada normal. Nah, selain hipertrofi ada juga lawannya, kebalikan dari hipertrofi, namanya atrofi. Jadi kelainan otot yang mengecil, jadi ototnya itu melemah, dia lemah
fungsinya menurun ya. Hal ini bisa disebabkan karena adanya penyakit poliomyelitis atau istilahnya penyakit polio. Penyakit ini menyerang sel saraf pada otot. Jadi otot kita akan terus melemah, ya. Nah, tapi sekarang kan sudah ada vaksinnya polionya. Biasanya anak-anak seumuran kalian semua sudah menerima vaksin polio ini, ya. Kita lihat yang ketiga, stip atau kaku leher. Nah, kalau yang ini terjadi karena kita melakukan gerakan tiba-tiba, mendadak, atau gerakan yang salah, sehingga terjadi peradangan pada otot trapesius di leher kita. Itu yang diwarnai merah itu ya, di gambarnya, perhatikan gambarnya. Nah, kalau yang ini ya jangan lakukan gerakan yang tiba-tiba itu ya, nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini tetanus. Nah, kalau tetanus kan karena infeksi infeksi bakteri, ya, infeksi bakteri Clostridium tetani. Kok bisa kena? Bisa saja. Misalnya begini, kamu main-main keluar, kamu terkena paku misalnya, pakunya sudah berkarat, kamu terluka tapi kecil. Kamu biarkan lukanya sembuh sendiri tanpa kamu bersihkan. Lukanya memang sembuh, tertutup maksudnya, tertutup lukanya. Ternyata karena tidak kamu bersihkan, bakterinya itu tidak mati, dia hidup ya di otot yang tempat luka tadi. Ternyata itu adalah bakteri Clostridium tetani dan akhirnya terjadi infeksi. Masalahnya penyakit tetanus ini vaksinnya mahal dan juga jarang ada. Ya, makanya kita harus hati-hati. Lihat sekeliling kita baik-baik. Ya, jangan berasa gerusu ya. Hati-hati membawa dirinya. Perhatikan juga semua benda yang kamu pakai itu adalah benda-benda yang bersih dan steril ya. Sehingga tidak ada kuman atau bakteri di benda-benda tersebut. Kita lihat selanjutnya. Jadi intinya ya, mencegah adalah lebih baik dari mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih hati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Kuncinya hati-hati. Nah, jangan bergerak sembarangan atau mendadak ya. Jangan juga ini lihat-lihat juga situasi di luar, apakah ada benda-benda berbahaya. Jangan juga paksakan ototnya untuk beraktivitas yang berlebih. Jangan juga dibiarkan ototnya tidak melakukan apa-apa dalam jangka waktu lama. Nanti kemampuan otot akan menurun. Ya. Kita lanjut dulu. Nah, untuk menambah pemahaman kalian ya, kita lakukan kegiatan berkreasi. Ini tugas pertama kalian. Nanti ada 2 tugas ya. Kita lihat dulu tugasnya. Ya, lihat gambarnya dulu ya, lihat gambar di samping. Jadi ini sama dengan tugas lordosis, skoliosis dan kiposisnya, membuat patung. Nah, di sini disuruh tanah liat bahannya. Kemarin ada yang nanya, bisa tidak bahan yang lain? Bisa. Plastisin misalnya dipakai mengganti. Di tempat saya tidak ada tanah liat, pakai plastisin. Plastisin juga jauh penjualnya, pakai bubur kertas. Atau kalian punya ide lain, pakai saja kreativitas kalian, tidak ada yang melarang. Yang penting nanti jadi dia patung ya. Nah, kita lihat dulu langkah kerjanya. Jadi siapkan tanah liat dan air. Kalau plastisin kan tidak perlu. Kalau bubur kertas ya, bubur kertas dan air yang direndam. Kemudian campur dan aduklah tanah liat dengan air. Remas-remas atau injak-injak tanah liat yang sudah bercampur air tersebut dan pastikan sampai lengket. Jangan sampai encer atau masih terlalu kasar. Kalau plastisin tidak perlu. Kalau bubur kertas cukup ditumbuk saja. Kemudian nomor 4, bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang. Entah step atau kaku leher, entah itu atrofi, hipertrofi.
bisa juga yang lainnya ya. Kemudian setelah terbentuk, keringkan ya dengan mengangin-anginkannya. Jangan dijemur di bawah terik matahari. Ya, agar tidak pecah dan retak nantinya. Kering tapi pecah dia. Nah, jadi harus dikeringkan di tempat yang teduh. Dibiarkan kering oleh angin. Setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai. Nah, jika kalian memilih bahan bubur kertas, kalian harus membuat rangkanya terlebih dahulu karena bubur kertas ini tidak bisa berdiri dia. Ya. Jadi kerjakan tugas ini dengan baik dan simpan semua pekerjaan kalian patung-patung ini karena akan dipakai di pembelajaran berikutnya. Ya. Video bisa di-pause atau jeda sejenak, jika selesai video bisa dilanjutkan. Kita masuk ke topik yang ketiga, salah bantal. Nah, apa maksudnya nih? Apa salah si bantal? Nah, untuk memahami materi ini, kalian akan menyimak sebuah audiobook. Jadi kalian pahami isi audiobook tersebut. Siap ya? Kita mulai. Salah bantal. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku ini adalah penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Biasanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Menurut Dr. Melia Waryanto SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan tortikolis. Tengeng atau tortikolis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur. Bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku. Leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan reumatisme otot leher. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apalagi sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain, seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot.
banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempelkan koyo hangat, dan mandi air hangat. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. Nomor satu, posisi tidur harus nyaman. Nomor dua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Nomor tiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Nomor empat, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Nomor terakhir, tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, kalian sudah menyimak ya audiobook tadi. Nah, sekarang waktunya bagi kalian untuk mengerjakan latihan ini. Nah, ini kita lakukan bersama, tidak usah khawatir. Jadi kita bahas bersama ya. Tadi untuk bacaannya itu sebenarnya ada di buku paket kalian, ada juga di aplikasi Edu Peduli di bagian bawah video ya. Bisa kalian cek di sana. Mana paragraf 1, mana paragraf 2. Bisa juga videonya diulang. Udah ketemu ya? Nah, untuk paragraf pertama ide pokoknya di mana ya? Ya, jadi seperti ini. Yang sudah jadi. Paragraf 1, sudah 2 hari ini leherku sakit. Nah, nomor 2, apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Jadi ide pokoknya ada di apa itu salah bantal, itu saja ya. Itu sudah satu kalimat, tanya. Nah, kemudian itu kalimat pengembangnya, ketika bangun tidur ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Kalian mungkin berpikir bahwa kalimat itu harus tanda titik di akhirnya, salah. Nah, ini sengaja Bapak tulis sampai tanda titik agar kalian mengerti ya, bahwa sebenarnya ide pokoknya hanya apa itu salah bantal, tanda tanya. Itu namanya satu kalimat tanya. Bisa juga tanda seru, itu menandakan kalimat. Berarti kalimat seru dia. Kalau tanda titik kan kalimat berita. Ya. Ini 2 kalimat ya. 2 kalimat, kalimat tanya dan kalimat berita. Yang benar ide pokoknya ada pada apa itu salah bantal. Yang selanjutnya adalah kalimat pengembang. Nomor 3, paragraf 3. Menurut Dr. Melia Waryanto SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Ya, bisa mengerti ya? Nomor 4, kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Itu saja ide pokoknya. Yang selanjutnya adalah kalimat pengembang. Kemudian nomor 5, penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Nomor 6, selain itu nyeri pada leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk dan terjadi kecemasan atau stres. Nomor 7, semua orang bisa mengalami nyeri. Nomor 8, bila sudah terkena salah bantal, ada baiknya segera diobati dengan cara dipijat. 9, selain dalam memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Paragraf terakhir, bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Ya, ini sudah benar satu kalimat tanya ya. Itulah ide pokoknya.
Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang cerita tadi, kita akan berkreasi kembali. Jadi ada 2 tugas berkreasi ya. Kenapa Bapak sering kasih tugas berkreasi? Nah, kita bahas dulu tugas. Tanpa tugas, kalian tidak akan terlatih. Kemampuan kalian akan sulit berkembang. Dengan mengerjakan latihan, kemampuan kalian menulis, ya, kemampuan berimajinasi atau membayangkan, kemampuan menciptakan sebuah karya akan terus meningkat. Nah, tugas berikut akan membuat kalian, ya, atau menguji kalian tentang pemahaman terhadap teks tadi. Jadi membuat komik lagi, ya. Tadi kan ada cerita, kalau kalian paham, kalian bisa ubah dia menjadi komik. Sama artinya kalian sudah paham cerita tadi. Kalian sudah melakukan literasi. Jadi literasi kan memahami apa yang kalian baca, apa yang kalian lihat, itulah literasi. Nah, kalau kalian bisa membuat komiknya, berarti kalian sudah melakukan literasi dengan baik. Kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang coba pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami. Kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingat apa itu komik? Ya, komik kan itu ya, sebuah cerita, ada gambarnya, ada balon katanya, ya. Kemudian ceritanya itu ada alurnya, ada alur ceritanya. Kita lihat ciri-cirinya ya. Hadir untuk menyampaikan cerita, pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Nomor 2, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung dalam cerita. Ya, saking menariknya komiknya. Kemudian menggunakan bahasa percakapan. Jadi bahasa yang digunakan dalam bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Kata-katanya ya tidak baku, komik itu tidak harus baku ya. Nomor 4, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai atau sikap kepahlawanan. Jadi kalian setelah baca komiknya, saya ingin jadi pahlawan seperti dia. Kemudian penggambaran watak secara sederhana. Jadi wataknya dalam komik dibuat sederhana mungkin agar pembaca mudah memahami isi yang ingin disampaikan. Ya, pesannya juga mudah ditangkap. Nomor 6, menyediakan humor. Nah, ini paling penting. Ada humornya. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Jadi begitu humornya muncul, orang-orang langsung ketawa, ngerti ya. Humor-humor yang biasa ada di masyarakat yang mudah dipahami. Nah, sekarang kalian buat komiknya. Tadi kan sudah baca salah bantal ya. Itu adalah salah satu penyakit yang sudah dibuat ceritanya. Nah, kalian buat cerita untuk penyakit lainnya selain salah bantal ya. Salah bantal jadi contoh tadi. Setelah jadi cerita, ubah lagi menjadi komik. Bisa dimengerti? Jadi buat cerita dulu, misalnya sakit stip atau kaku leher. Sakit apa lagi kemarin? Misalnya patah tulang. Nah, dibuat ceritanya. Misalnya gimana kejadiannya, tokohnya berapa. Nah, dibuat cerita, tidak usah terlalu panjang juga. Nanti ubah menjadi komik. Kerjakan tugas ini dengan baik. Ketika kalian selesai, video bisa dilanjutkan. Kita menuju ke topik terakhir, yaitu evaluasi. Silakan cek aplikasi Edu Peduli di bagian bawah ya. Ada games atau kuisnya di bawah cerita. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian. Semua pengetahuan yang ada di sini bisa kalian serap dengan baik ya. Berguna untuk diri kalian. Akhir kata Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat belajar.